Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Dan dalam video kali ini merupakan Talking Tech episode yang kedua. Sekarang kita bakal bahas mengenai smartphone yang kiranya bakal dirilis dalam jangka waktu dekat dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra. Ya, kita tahu Ultra series dari Samsung itu selalu menarik. Dari pertama kali dirilis pada tahun 2020 dengan S20 Ultranya, itu memberikan hype yang besar pada saat itu ketika pertama dirilis. Begitupun dengan S23 Ultra yang akan dirilis Samsung, kabarnya akan memiliki improvement yang besar daripada pendahulunya, yaitu S22 Ultra. Seri Ultra sendiri dari Samsung itu selalu menjadi pusat perhatian, dan aku rasa setiap tahunnya pun wajib mengalami improvement ya. Tapi dari tahun lalu, dari S21 sama S22 Ultra, dari segi improvementnya itu nggak terlalu kerasa. Jadi hype-nya itu berbeda dengan S20 yang pertama dirilis. Lalu apakah S23 Ultra akan memiliki hype yang sama dengan S20 Ultra? Kita bakal lihat atau bocorin dari segi spek sheet-nya. Samsung Galaxy S23 Ultra dikabarkan akan menjadi revolusioner ya, dan mendapatkan upgrade yang signifikan dibanding pendahulunya, yaitu S22 Ultra. Untuk bagian kameranya sendiri, S23 Ultra tidak hanya sekedar nama dan juga sebuah benjolan kamera yang besar ya, ataupun megapikselnya besar. Tapi HP ini dikabarkan akan memasuki era baru smartphone fotografi. Karena kabarnya dari Samsung sendiri sedang menggarap sensor terbarunya yang bernama The New HP2 Sensor yang beresolusi 200 megapiksel. Kita nggak tahu ya kenapa semakin sini kok megapikselnya semakin tinggi. Apakah itu berguna? Sensor 200 megapiksel ini mempunyai teknologi yang namanya hyper binning. Secara simpelnya, teknologi binning ini merupakan teknologi untuk menciptakan satuan megapiksel lebih tinggi daripada kemampuan megapiksel asli dari hardware itu sendiri. Kemampuan ini bertujuan agar sebuah gambar ataupun video dapat menciptakan detail ataupun piksel yang lebih rapat sehingga menciptakan gambar yang lebih baik. Tidak heran dengan kemampuan sensor terbaru 200 megapiksel ini, sensor binning teknologi ya. Kalian harus ingat, ini bukan real 200 megapiksel tapi adanya hexapixel binning. Dikabarkan dengan sensor ini dapat merekam video sampai 8K atau 8K dengan frame rate sampai 60 fps. Kita nggak tahu ya, dengan teknologi seperti ini, perekaman sampai 8K, apakah teknologi itu benar-benar berguna untuk kita pakai harian. Tapi paling tidak dengan adanya sensor ini atau teknologi binning ini, ya kita menjadi punya opsi bahwa HP kita tuh bisa buat ngerekam 8K. Dengan teknologi pixel binning ini, 200 megapiksel itu, untuk satu foto yang bisa kita cekrek sebuah foto ya, itu menghasilkan output 35 sampai 50 megapiksel. Kalian bayangin cekrek foto 10 dan kalian bisa kalikan berapa besar size dari 10 foto tersebut. Intinya dari segi size atau penyimpanan wise-nya itu kurang efektif, tapi ya nggak apa-apa, yang namanya juga teknologi, kita harus mengikuti. Lagian juga dengan teknologi terbaru itu, ini bisa sebagai bukti atau sebagai future proof kalau kita memakai HP ini di jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian dengan kemampuan kamera segila itu pastinya membutuhkan prosesor yang siap mendampingi S23 Ultra ini. Kabarnya Snapdragon udah mempersiapkan varian prosesor terbarunya yang akan dirilis pada kuartal keempat di tahun ini, yang kabarnya siap untuk menghandle perekaman hingga 8K serta mensupport RGBW atau RGBW. Itu merupakan sebuah sensor yang akan mengoptimalkan penggunaan kamera khususnya untuk malam hari. Kalau untuk S22 Ultra sendiri itu masih menggunakan yang RGB biasa. Kalau tahun ini kabarnya menggunakan RGBW, itu satu peningkatan di atas RGB yang biasa untuk mengoptimalkan fotografi di malam hari.
Ya, kalau kita lihat dari segi teknologi yang ada saat ini ya, salah satunya dari Xiaomi yaitu Mi 12 Ultra itu menggunakan sensor kamera yang super gede, itu 1 inci besarnya ya. Dan itu merupakan sensor kamera HP paling gede yang ada pada saat ini. Dengan melihat perkembangan seperti itu, apakah Samsung juga akan menggunakan sensor yang sama ataukah menggunakan teknologi yang berupa software untuk meningkatkan hardware-nya? Ya, kita tunggu aja gimana Samsung akan menjawabnya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah megapiksel segede itu penting? Dan kemudian apakah jika Samsung menggunakan sensor terbaru 1 inci seperti Xiaomi itu juga dibutuhkan? So, kalau kalian punya pandangan masing-masing, kita langsung aja ngobrol di kolom komentar. Sekian pembahasan mengenai Samsung Galaxy S23 Ultra. Untuk kedepannya mungkin juga aku bakal bahas hal yang sama lagi di Talking Tech selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye-bye.